اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Nah, di sini saya tunjukkan contoh. Ini foto rambut Nabi yang ada di tangan para ulama kita di berbagai tempat. Nah, kemudian ada yang bertanya, kok rambutnya panjang? Iya, rambut tersebut setiap 6 bulan 1 tahun sekali terus memanjang ya kawan. Nah, jadi kalau dia manjang nanti dipotong 2 saudara, nanti manjang lagi ya kawan, sehingga tidak habis-habis untuk dia turun-temurun dimiliki oleh para ulama. Nah, ini satu ikat ini bisa ada puluhan rambut ya kawan. Ini salah satu yang dimiliki oleh ulama di Madinah. Kemudian ini juga dimiliki oleh pihak yang lain, ulama yang lain. Kalau yang tadi ditaruh di botol, di atas botolnya ada penjepitnya, jadi dia punya rambut terurai ke bawah, botolnya bulat ya kawan. Nah, kalau yang ini ditaruh semacam kotak kayak akuarium. Di bawahnya ditaruh itu ada bulu ya kawan, kemudian ditaruh rambut kita punya Nabi. Nah, ini ada beberapa puluh lembar, yang tadi lebih banyak. Nah, ini dimiliki oleh beberapa ulama masyaikh di Madinah, saudara, begitu juga di Mekah, bahkan di Yaman, di Mesir, di Emirat, di Dubai, saudara, di mana-mana banyak yang memiliki rambut tersebut. Nah, kemudian saudara, ini ada sertifikat. Jadi kalau ada orang bilang dia punya rambut Nabi, rambut itu ada sertifikatnya. Untuk menjaga jangan sampai rambut palsu dibilang rambut Nabi, saudara. Nah, ini sertifikatnya seperti ini. Ini dari khatamnya ini ya kawan, ini dari lembaga penjaga daripada peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditandatangani oleh beberapa, yaitu daripada penanggung jawabnya. Ini yang perlu kita tunjukkan. Jadi yang tadi kita lihat itu di foto, ini ada sertifikatnya, bukan tidak ya kawan. Nah, kemudian salah satu pemegang rambut tersebut, saudara, mengamanatkan beberapa lembar rambut ke salah satu sayyid di Madinah, ke salah satu sayyid as-Segaf di kota suci Madinah. Nah, kemudian saudara, ala kulihal, saudara, pucuk di kita ulam tiba, saudara, tanpa kita meminta kecuali hanya kepada Allah. Saudara, akhirnya sayyid yang di Madinah ini yang dapat beberapa lembar rambut tadi, saudara, menghadiahkan kepada saya 1 lembar rambut. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya 1 lembar. Tapi jangan lupa, tadi sahabat Nabi mengatakan apa yang dikatakan oleh Habib Hanif, diceritakan 1 lembar rambut Nabi lebih aku suka daripada seisi dunia. Tapi tentu kalaupun kita dapat apa saja peninggalan Nabi yang kita dapat, wajib dijaga. Itu amanat, wajib dijaga dengan baik, wajib dijaga dengan adab, dengan sopan, karena itu peninggalan bukan sembarang manusia, tapi manusia yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya rambut tersebut saya tunjukkan ya ikhwan, saya simpan di dalam kotak ini. Sallu 'alan nabi, sallu 'alan nabi, sallu 'alan nabi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini kita letakkan di depan, saudara. Kita berharap agar semua yang hadir di sini ikut bertabarruk dengan wujud rambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan dan keberkahan yang Allah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sengaja ini kita letakkan karena sebentar lagi kita akan baca kisah Rasul dan kita lanjutkan dengan mahal qiyam. Tadi belum mahal qiyam kan? Kita lanjutkan dengan mahal qiyam insya Allah. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan ya ikhwan. Jadi memang kalau tanya bagaimana ini bisa dapat, saudara, saya beberapa kali mencium rambut Nabi, tapi melalui tabung. Saya 2 kali ke Turki, saya temui ulama yang punya rambut Nabi, saudara.
waktu itu Kiai Sobri juga ikut dengan saya waktu di Turki, Habib Hanif juga ikut. Kemudian kita ditunjukkan, kita cium, tapi tentu di dalam botol saudara, tapi walaupun di dalam botol itu keberkahan udah luar biasa. Kemudian begitu juga 2 kali saya di Turki, saya temui orang yang punya rambut Nabi. Kemudian di Madinah juga kita pernah mencium rambut Nabi, dan satu lagi di Sewon, yaitu di Al-Habsyi. Nah, kita juga pernah mencium rambut Nabi. Nah, saat itu saudara, saya masih ingat betul, terlintas saja saya minta, ya Allah, betapa indahnya kalau selembar aja kita punya. Kalau selembar, saya enggak minta sama si ulama, karena ini memang bukan buat diperjualbelikan. Saudara, kan kalau kita minta juga enggak mungkin, karena itu memang disimpan untuk tamu-tamu. Cuman ketika nyium, seterlintas, ya Allah, indah banget kalau dapat selembar nih. Indah banget dapat selembar. Akhirnya kita baru dapat ini 2 minggu yang lalu ya kawan. Jadi 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu saya dikontak dari Madinah. Kemudian yang bersangkutan berencana menghadiahkan kepada saya 1 lembar dan ditulis dalam suratnya. Cuman bagaimana cara ngirimnya? Ini ngirimnya juga mesti hati-hati. Nggak hati-hati yang bawa bisa kangen juga merambut Nabi. Akhirnya apa? Akhirnya rambut ini direndam di dalam minyak wangi yang luar biasa wanginya ya ikhwan. Kemudian minyak wangi itu yang dikirimkan kemari. Jadi orang nggak ada yang tahu, yang bawa pun nggak tahu kalau di dalamnya ada rambut Nabi ya ikhwan. Nah, akhirnya sampai kepada kita, kemudian kita keluarkan, kita cuci dengan air zam-zam dan kita taruh di kotak saat ini, dan sengaja saya tutup supaya nggak bisa dibuka ya kawan. Sebab ini hanya selembar, kalau terbang saudara atau hilang saudara, berarti kita tidak menjaga amanat. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu ceritanya, hanya itu saja. Jadi kita nggak minta kepada siapapun, kita nggak beli, kita hanya mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoanya juga nggak serius-serius amat, karena kita tahu dari mana siapa yang mau ngasih kita ya ikhwan. Kita pikir siapa yang mau ngasih kita ya ikhwan, cuman minta, ya Allah, indah banget nih kalau selembar ada aja nih kita punya nih. Itu udah bertahun-tahun. Dulu waktu ke Yaman tahun berapa Habib Hanif yang ketemu di Sewon? 10 tahun ada ya. Yang 2012, iya 2012 ya 10 tahun yang lalu. Ke Turki juga waktu sama Hanif 2017, iya. Jadi saya pernah cium rambut Nabi itu di Yaman, di Madinah, dan di Turki. Sama, saya setiap nyium tuh pengen begitu. Pengen, ya Allah, indah banget nih. Kalau kita punya selembar aja selembar, biar dikit juga dapat benar-benar dikasih selembar ya, kawan. Alhamdulillah. Kalau tahu doa kita diterima, kita minta 100 lembar saudara. Kita nggak yakin berdoa kita, makanya kalau doa mesti yakin. Ini teguran juga buat kita, minta selembar dikasih selembar. Padahal Allah mampu ngasih banyak lembar, tapi karena mintanya 1 Allah kasih. Tapi ini pun sebagaimana dikatakan sahabat, udah lebih bagus daripada seisi dunia. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat, barakah, maghfirah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.